Hai, selamat datang di channelku Nani Anadistra. Hari ini kita akan belajar smoothing lagi dan lagi. Semoga kalian gak bosan ya. Oke, langsung saja. Langkah pertama, analisa rambutnya. Ini untuk menentukan obat apa yang harus kita pakai. Jenis rambutnya ngembang, helaiannya normal, bekas toning, bekas smoothing juga 1 tahun yang lalu. Helaian normal maksudnya di sini helaiannya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, jadi helainya itu masih normal ya. Obatnya kita pakein yang resisten. Mereknya bebas, nggak apa-apa, yang penting jenisnya resisten. Sebelumnya cuci dulu rambutnya pakai sampo aja, jangan pakai conditioner. Ini rambutnya udah tak cuci, cuman aku lupa tadi nggak tak rekam. Bagi rambutnya menjadi 3 bagian, ambil selapis demi selapis, jangan terlalu tebel-tebel biar rata dalamnya. Tamuku hari ini lagi hamil kurang dari 7 bulan, jadi untuk ibu hamil pakai obatnya yang tidak terlalu menyengat baunya ya, jadi pakai yang free ammonia. Meskipun rambutnya sebelumnya sudah pernah ditoning, tapi nggak masalah, yang penting rambutnya tidak pernah diwarna terang. Kalau sebelumnya rambutnya sudah pernah diwarna terang lalu diitemin, ditoning, itu nanti jenis rambutnya beda lagi obatnya nggak pakai resisten lagi. Kalau hanya toning saja nggak apa-apa, berarti rambutnya masih termasuk normal. Karena kalau toning itu nggak merusak rambut, dia hanya melapisi bagian luarnya aja, jadi dia cara kerjanya itu tidak mengikis rambut. Seperti biasa kita ngolesin obat, jangan sampai kena kulit kepala ya, soalnya bisa mengakibatkan rontok. Ini aku olesin nggak sampai ke ujungnya, soalnya ujungnya udah pernah bekas smoothing 1 tahun yang lalu, jadi bekasnya masih ada, jadi aku olesin hanya sampai pada rambut yang bergelombang saja, karena itu adalah rambut tumbuhnya yang baru, jadi jangan sampai ngolesinnya sampai ke ujung, sampai ke rambut yang bekas smoothing, soalnya nanti kalau kita barengin rambut yang bekas smoothing, nanti obatnya itu masuk duluan, sedangkan yang atas belum masuk. Jadi bekas smoothingnya itu kita obat nanti setelah proses 2 jari. Dan usahakan untuk step obat pertama ini kita selesaikan selama kurang lebih itu 15 menit, maksimal 20 menit harus sudah selesai. Kalau semua sudah selesai, kita diamkan selama 25 menit sampai rambutnya elastis. Kalau 25 menit rambutnya masih belum elastis, kita tambah lagi beberapa menit sampai elastis. Tamuku hari ini tuh sumpah friendly banget, jadi kita ngobrol itu kayak yang udah kenal lama. Ini udah 25 menit dan waktu aku cek rambutnya udah elastis. Jadi kalau udah elastis itu ketika kita tarik satu helai, dia itu rambutnya udah melar, jadi nggak keras lagi. Kalau sudah elastis gini, lanjut ke proses jepit 2 jari. Jadi obatnya itu kita tarik ke bawah sampai ke ujung. Jadi ujungnya jangan ditambah obat lagi, kita tambah obat yang bagian akarnya saja. Biasanya bagian akar itu dia lebih cepat keringnya. Lakukan hal yang sama sampai selesai, baru nanti kita diamkan lagi. Ini kita diamkan lagi selama 30 sampai 35 menit.
Nanti kalau sudah 30 atau 35 menit kita cek lagi elastisnya. Kalau sudah elastis baru kita cuci. Ini rambutnya sudah aku cuci barusan, jadi nyucinya itu jangan pakai sampo ataupun pakai conditioner, cukup dibilas saja sampai benar-benar bersih. Jangan lupa kasih vitamin rambutnya sebelum di hair dryer ya. Lalu keringkan rambutnya sampai benar-benar kering 100%. Hati-hati saat ngeringin rambutnya, jangan sampai kulit kepala tamunya kepanasan. Posisi hair dryer harus di atas menghadap ke bawah. Kalau ingin ngeringin yang bagian dalamnya, hair dryer kita goyang-goyang biar kepalanya tidak kepanasan. Jadi tangan kita itu kalau pegang hair dryer jangan diem rek, digoyangin hair dryernya biar nggak panas. Nah, kalau udah selesai, kalau udah kering kayak gini, kita lanjut ke proses pencatokan. Waduh, kok gelap ini rambutnya, nggak begitu jelas jadi hasilnya. Oh no. Ya wis, nggak apa-apa lah ya. Seperti biasa aku kalau nyatok bagian ujungnya dulu, jadi kita bagi rambutnya menjadi 3 bagian, lalu kita catok bagian ujung-ujungnya menggunakan suhu yang rendah. Kali ini aku menggunakan suhu 175 derajat karena ujungnya udah ada bekas smoothingnya, jadi kalau kepanasan aku takut nggak kuat rek. Ngambilnya tebel-tebel aja, jadi yang belakang itu mungkin kira-kira jadi 4 section aja lah. Ketika nyatok ujungnya kita tarik ke bawah dan agak ditekan ya, nggak usah terlalu halus, yang penting ujungnya sudah kena panas gitu aja. Nanti rambut yang bagian depan yang deketnya dahi itu biasanya banyak sekali rambut halus-halusnya, itu kita catok juga. Jadi nanti ketika kita catok menggunakan suhu yang panas, rambut yang kecil-kecil itu nggak kaget, nggak ngekrus rek. Soalnya catok yang aku pakai ini catoknya itu panas banget, meskipun suhunya hanya sampai 210 derajat tapi platnya itu panas banget. Ntar aku review juga catok yang aku pakai ini ya. Kalau ujungnya semua sudah dicatok, kita lanjut ke pencatokan dengan suhu yang maksimal. Sekarang bagi rambutnya menjadi 4 bagian atau terserah kalian, kalau mau 3 bagian juga nggak apa-apa. Kalau aku lebih suka dibagi menjadi 4 bagian, soalnya nanti ketika kita section lebih gampang ngambilnya. Jangan lupa suhu catoknya kita ganti ke suhu yang maksimal. Ini aku pakai suhu 210 derajat karena suhu maksimalnya memang segitu. Kalau catok kalian suhu maksimal 230 derajat, pakai saja 230 derajat nggak apa-apa. Ngambilnya tipis-tipis saja agar panasnya itu merata. Nyatoknya diulang-ulang sampai rambutnya benar-benar halus, benar-benar licin. Soalnya untuk penentuan hasil smoothing itu jadi atau gagal itu adalah pencatokan yang sekarang. Makanya kalau nyatok itu harus pelan-pelan, harus benar-benar matang rambutnya ya. Kalian perhatikan di sini, kalau rambutnya dibagi menjadi 4 bagian, ketika kita catok ngambil yang sebelahnya lagi itu kita sambung, ngambilnya agak banyakin ke sebelahnya. Jadi kalian lihat, aku ngambilnya itu bagian yang udah dicatok itu aku ambil sedikit, jadi nanti biar nyambung hasilnya.
Kalau semua sudah selesai dicatok, kita diamkan rambutnya sampai dingin. Sambil menunggu rambutnya dingin, kita racik obat step 2. Ini tamuku mintanya itu langsung toning. Jadi di sini netralnya kita langsung campur dengan toning aja. Di sini ada 3 macam, ada krim gel, ada peroxide-nya, dan juga netralnya. Untuk ukurannya 1:1:1, jadi semua takarannya itu samain ya. Aku nggak pakai timbangan, jadi dikira-kira aja. Kalau sudah, langsung oleskan saja ke rambutnya yang udah dingin. Ngolesnya harus bener-bener rata ya Rek, soalnya kalau toning itu kalau nggak rata, ketika dia kena sinar matahari itu masih ada kayak pantulan warna coklatnya gitu. Dan toning itu beda banget sama semir, jadi hasilnya warnanya itu kalau semir hitamnya itu hitam yang kusem, tapi kalau toning itu lembut, hasilnya juga berkilau. Jadi kalau ada customer kalian yang minta toning, jangan kalian pakein semir ya, karena nanti hasilnya akan berbeda. Kalau semua sudah selesai dioles, ini aku jepit ke atas nggak apa-apa, soalnya ini tamuku aktif banget. Nanti kalau nggak dijepit itu takutnya malah hitam kemana-mana. Lalu kita diamkan selama 30 menit saja. Biasanya kalau cuma netral doang kita diamkan itu 15 menit saja, karena ini menggunakan toning jadi didiamkan 30 menit ya. Kalau sudah 30 menit, cuci rambutnya menggunakan conditioner aja. Diulangi 2 kali ya. Kalau biasanya kita tidak pakai toning, kalau hanya netralnya saja, nyucinya itu cukup sekali conditioner aja. Tapi kalau pakai toning diulangi 2 kali. Jadi biar toningnya itu benar-benar bersih. Ini sudah aku cuci barusan, aku kasih hair tonic juga vitamin sebelum dikeringkan. Keringkan rambut sampai benar-benar kering 100%, lalu kita catok sebentar nanti ya. Kalau sudah kering, hasilnya seperti ini. Kalau sudah lurus, lembut, berkilau rambutnya, artinya smoothing kita berhasil. Smoothing rambut yang sudah lurus, yang hanya ngembang aja itu sebenarnya agak susah Rek. Jadi kalau hasilnya tidak terlalu bagus, maka akan terlihat kayak gagal gitu, kayak percuma, kayak nggak kelihatan kalau habis di smoothing. Makanya kita harus hati-hati prosesnya, kita harus pelan-pelan dan hasilnya harus benar-benar berhasil biar kelihatan lurus banget dan juga lembut. Kemudian kita lanjut ke pencatokan yang terakhir. Pencatokan yang terakhir ini kita pakai suhu yang maksimal, lalu kita ngambilnya itu tebel-tebel aja, nggak perlu sedikit-sedikit kayak catok yang pertama. Karena pencatokan yang terakhir itu tidak terlalu berpengaruh ya.
Ini hanya cukup untuk merapikannya saja. Kalau semua sudah dicatok, baru terakhir kita rapikan rambutnya. Kalau customernya minta dirapikan, nah di proses terakhir inilah kita potong rambutnya. Ini tamuku minta dirapikan bagian poninya saja. Tips dari saya, kalau tamunya minta potong rambut yang lumayan agak banyak, motongnya dipotong sebelum kita obat step 1. Jadi setelah keramas, waktu rambutnya masih basah itu baru dipotong. Tapi kalau tamunya hanya minta dirapikan bagian ujungnya saja, kita potong menggunakan gunting di saat step paling terakhir setelah proses catok yang terakhir, biar nggak ngembang rambutnya. Ini hasilnya setelah dicatok. Jadi kalau kalian punya customer yang rambutnya kering banget, kalian bisa tawarkan smoothing plus toning. Ini kadang salon lain nyebutnya itu smoothing laminating, karena hasilnya itu memang lembut banget dan membuat rambut terlihat semakin sehat. Oke, terima kasih yang sudah nonton videoku. Semoga videoku kali ini bermanfaat, dan kalau kalian suka silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya. Dan sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye bye.